Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullah taala, dan ini adalah pertemuan yang ke-45 dari pembacaan kitab ini. Pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita bacakan penjelasan penulis tentang dalil al-iman bil malaikah dan juga tentang makna mengimani malaikat. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang contoh-contoh atau macam-macam para malaikat dan tugas-tugas mereka. Beliau mengatakan dalam pertanyaannya, "Udhkur ba'dha anwa'ihim bi'tibari ma hayya'ahumullahu lahu wa wakkalahum bihi." Sebutkanlah sebagian dari macam-macam para malaikat dilihat dari atau ditinjau dari apa yang Allah Ta'ala persiapkan mereka untuknya. Ini tujuan Allah menciptakan malaikat tersebut untuk apa. Wa wakkalahum bihi, dan tugas yang Allah Ta'ala serahkan kepada mereka. Nah, ini beliau ingin menyampaikan kepada kita contoh-contoh para malaikat beserta tugas-tugasnya. Maka beliau mengatakan hum bi'tibari dzalika aqsamun katsiratun. Mereka ditinjau dari hal itu, dari tugas-tugasnya, maka ada banyak sekali macamnya. Ya. Yang pertama beliau mengatakan faminhumul muwakkalu bi'ada'il wahyi ila rusuli wa huwa ar-ruhul aminu Jibrilu alaihi salam. Di antara mereka adalah malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul, yaitu ar-ruhul amin, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam dialah malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada para rasulnya dari kalangan manusia. Nah, dan Jibril alaihissalam ini memiliki nama lain yaitu Ar-Ruhul Amin. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin dan dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Yang membawa turun adalah Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, agar kamu termasuk menjadi orang yang memberikan peringatan. Nah, kemudian beliau mengatakan wa minhumul muwakkalu bil qatri. Di antara mereka para malaikat ada yang ditugasi dengan al-qatr. Al-qatr yaitu al-matar, yaitu hujan. Itu ditugasi untuk menyebarkan hujan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Wa huwa Mikailu alaihi salam, yaitu malaikat Mikail alaihi salam. Yang ini tentang hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhumul muwakkalu bis-sur. Di antara mereka ada malaikat yang ditugasi dengan trompet sangkakala yang ditiupkan ketika terjadinya hari kiamat dan ketika terjadinya hari kebangkitan. Ya. Ini terjadinya kehancuran bumi dan seisinya, ya, dan juga ketika dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Dan malaikat tersebut dikenal dengan nama Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil alaihissalam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tiga malaikat ini, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil alaihissalam, dia adalah tiga malaikat yang paling utama di antara sekian banyak para malaikat. Nah, wa minhumul muwakkalu biqabdil arwahi wa huwa malakul mauti wa a'wanuhu. Di antara mereka ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa, mencabut nyawa-nyawa. Dan dia adalah malaikat maut, malakul maut, malaikat pencabut nyawa, wa a'wanuhu, dan para pembantunya yaitu dari kalangan para malaikat juga. Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwasanya para malaikat yang mencabut nyawa itu bukan hanya satu tetapi banyak. Tetapi tentu saja yang utama adalah malakul maut tersebut, malaikat maut tersebut yang mencabut nyawa dan dibantu dengan para malaikat-malaikat yang lain. Wa minhumul muwakkalu bi a'malil ibadi wa humul kiramul katibun. Di antara mereka ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga
mencatat amalan-amalan hamba, itu mencatat amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruknya. Wahumul kiramul katibun, itulah malaikat yang disebut dengan al-kiramul katibun, malaikat-malaikat yang mulia dan mereka para pencatat, yaitu yang mencatat amalan manusia. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa mereka para malaikat ini ada di sebelah kanan manusia dan di sebelah kiri manusia, mencatat semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk ucapan-ucapannya. Nah, wa minhumul muwakkalu bihifdzil 'abdi min baini yadayhi wa min khalfihi wa humul mu'aqibat. Di antara mereka ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga hamba, melindungi hamba, ini dari berbagai keburukan-keburukan dan bencana. Ya, yang malaikat tersebut berada di depan, di arah depan, ya, manusia tersebut. Wa min khalfihi, dan dari arah belakangnya. Tidak ada dua malaikat yang menjaga, melindungi manusia dari keburukan-keburukan. Tentu saja ini adalah keburukan-keburukan yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala Allah taala mentakdirkan satu keburukan menimpa manusia, maka malaikat ini akan menyingkir sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Malaikat ini akan menyingkir sehingga keburukan itu pun menimpa manusia, musibah itu pun menimpa manusia. Nah, malaikat yang menjaga manusia dari berbagai macam keburukan yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu disebut dengan nama al-mu'aqibat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Lahum mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia itu ada mu'aqibat, ya, yang berada di depannya dan di belakangnya menjaga manusia ini dengan perintah Allah Ta'ala atau dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disampaikan di sini wa minhumul muwakkalu bil jannati wa na'imiha wa hum ridwanun wa man ma'ahu. Di antara mereka adalah para malaikat yang ditugasi untuk menjaga surga, ya, menjaga surga dan mengurusi kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Dan mereka adalah ridwan, malaikat ridwan, dan yang bersama dengan mereka dari kalangan para malaikat. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Masturah, ya, fi halli al-fadhi kitab A'lam al-Mansyurah karya Doktorah Kamilah Al-Kawari, ya, penyebutan tentang nama Ridwan sebagai penjaga surga itu disebutkan dalam hadis, tetapi hadisnya itu hadis yang dhaif. Nah, wa minhumul muwakkalu bin nari wa 'adzabiha. Di antara mereka ada malaikat yang ditugasi menjaga neraka dan ditugasi mengurusi siksaan di dalam neraka. Mereka adalah wahum malikun wa man ma'ahu minaz zabaniyati wa ru'asa'uhum 19. Mereka adalah malaikat Malik. Ini sebagai pemimpin dari malaikat yang menjaga neraka. Malaikat Malik yang ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang penyebutan nama ini, yaitu ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang dahsyatnya siksaan yang dialami oleh para penghuni neraka, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, yang kemudian mereka akhirnya meminta kepada Malik agar memintakan kepada Allah Ta'ala untuk mematikan mereka saja. Dalam surat Az-Zukhruf disebutkan, wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuka. Nah, mereka mengatakan atau menyeru dan memanggil kepada malaikat Malik, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Tuhanmu mematikan kami saja. Akan tetapi hal itu ini telah ada ketetapan dari Allah Ta'ala, innakum makithun. Qala innakum makithun. Tidak bisa, kalian tidak bisa dimatikan lagi karena kalian akan hidup selama-lamanya di dalam neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa man ma'ahu minaz zabaniyati, dan para malaikat yang bersama dengan beliau, dengan malaikat-malaikat tersebut yang menjaga neraka, yang disebut dengan zabaniyah, disebut dengan az-zabaniyah. Jadi malaikat az-zabaniyah adalah malaikat yang menjaga neraka. Wa ru'asa'uhum 19, dan pemimpin mereka dari malaikat zabaniyah tersebut ada 19 malaikat. Ya, ada 19 malaikat yang memimpin para penjaga neraka tersebut. Nah, wa minhumul muwakkalu bi fitnatil qabri. Di antara malaikat ada yang ditugasi untuk ini mengurusi fitnatul qabr,
yaitu pertanyaan di alam kubur, yang menanyakan kepada seorang manusia yang baru masuk di alam kubur dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ya. Malaikat ini ya yang ditugasi untuk menanyakan 3 pertanyaan ini adalah wahum munkarun wa nakirun. Dia adalah munkar dan nakir. 2 malaikat munkar dan nakir. Wa minhum hamalatul arsy. Di antara mereka ada malaikat yang memikul arsy, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, dan memikul yakni arsy Rabbmu di atas mereka ketika itu, pada hari itu adalah apa? Tsamaniyah, ada 8 orang malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minhumul karubiyun atau kurubiyun. Nah, di antara mereka ada yang disebut dengan al-karubiyun atau kurubiyun. Saya tidak begitu paham tentang pembacaan kalimat ini, apakah karubiyun ataukah kurubiyun. Nah, yang mana penyebutan nama ini, penyebutan malaikat karubiyun ini dikatakan oleh Doktorah Kamilah Al-Kawari dalam kitab Al-Fawaidul Masturah tadi, disebutkan dalam hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, sehingga untuk menetapkannya secara pasti kita masih belum bisa, karena ini disebutkan hanya dalam hadis yang dhaif. Di samping itu para ulama pun berselisih pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan Al-Karubiyun ini. Di antara mereka ada yang mengatakan maksudnya adalah Al-Malaikatul Muqarrabun, malaikat-malaikat yang didekatkan di sisi Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang mengatakan mereka adalah malaikat-malaikat yang ini mengurusi siksaan di dalam neraka. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah malaikat-malaikat pemikul arsy, disebut dengan demikian. Namun itu semua pendapat-pendapat yang landasannya tadi dasarnya adalah hadis yang dhaif, yang lemah, maka untuk bisa meyakininya secara pasti kita masih belum bisa. Nah, wa minhumul muwakkalu binutaf fil arhami. Di antara mereka ada yang ditugasi dengan an-nutfah, yaitu jamak dari nutfah, ya, ditugasi dengan nutfah, air mani yang Allah Ta'ala letakkan di dalam arham, yaitu rahim-rahim para wanita, yang air mani tersebut akan menjadi janin, ya, yang kemudian menjadi manusia. Ya, Allah Ta'ala menugasi malaikat tersebut min takhliqiha, yang berupa penciptaannya, pembentukan, yakni pembentukan janin tersebut dari nutfah kemudian menjadi alaqah, itu segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging, dan menjadi bentuk manusia. Maka ini ditugaskan kepada para malaikat. Nah, wa kitabati ma yuradu biha dan juga ditugasi untuk mencatat atau menuliskan takdir yang dikehendaki pada janin tersebut atau pada nutfah tersebut, yang disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya malaikat tersebut ditugasi untuk mencatat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ditugasi untuk mencatat takdirnya berkaitan dengan ajalnya, rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalannya, kemudian apakah dia menjadi seorang yang celaka ataukah menjadi orang yang bahagia. Nah, kemudian wa minhumul malaikatu yadkhulunal baital ma'mura. Di antara mereka ada malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur ini adalah tempat ibadah yang ada di langit ketujuh, yang menjadi pusat tempat peribadahan atau kiblat tempat peribadahan para malaikat. Sebagaimana Ka'bah yang ada di muka bumi ini sebagai pusat dan kiblat tempat peribadahan umat manusia. Yang para ulama mengatakan Al-Baitul Ma'mur itu posisinya tepat berada di atas sejajar dengan apa? Ka'bah yang ada di muka bumi ini. Nah, di Baitul Ma'mur tersebut para malaikat yakni mendatangi Baitul Ma'mur tersebut. Nah, ada malaikat yang mendatangi Baitul Ma'mur tersebut, disebutkan yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 malakin. Setiap harinya itu ada malaikat yang masuk ke dalamnya, yakni sebanyak 70.000 malaikat. Yang thumma la ya'uduna ilaihi akhira ma 'alaihim. Yang kemudian mereka tidak lagi kembali kepadanya, ini
pada akhir keadaan mereka. Ini maksudnya mereka tidak akan kembali lagi selamanya ke dalam Baitul Ma'mur tersebut. Yang ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Setiap hari ada 70.000 ya yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, ibadah di sana. Besoknya lagi juga ada lagi 70.000 malaikat yang lain, besoknya lagi ada 70.000 malaikat yang lain, dan seterusnya. Ya, sampai waktu yang Allah kehendaki. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, tidak bisa kita hitung dengan hitungan-hitungan manusia. Namun yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, wa minhum malaikatun sayyahuna yattabi'una majalisa dzikri. Di antara mereka, di antara malaikat itu ada malaikat-malaikat yang disebut dengan sayyahun, yang berkeliling berkelana, ya. Mengikuti ataupun mencari-cari majalis zikir. Ya, mereka mengikuti majelis-majelis zikir. Dimanapun tempatnya ada majelis zikir, maka malaikat ini akan datang kepadanya. Ya, ikut bermajelis di dalam majelis tersebut dan merendahkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka. Nah, taib. Wa minhum sufufun qiyamun la yafturun. Di antara mereka ada para malaikat yang senantiasa berbaris berdiri, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafturun, yang tidak henti-hentinya. Nah, mereka tidak lelah, tidak letih dalam melaksanakan hal tersebut. Ya, ini menunjukkan akan kekuatan mereka yang telah Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, wa minhum ruk'un sujjadun la yarfa'un. Di antara mereka ada malaikat yang terus-menerus rukuk dan sujud. Ya, tidak mengangkat kepala mereka dari rukuk dan sujud itu. Terus-menerus, tidak henti-hentinya. Nah, wa minhum ghairu man dzukira. Dan di antara mereka ada malaikat selain yang disebutkan di atas. Ini masih banyak lagi malaikat-malaikat yang lain, yang bahkan barangkali tidak kita pernah jumpai penyebutannya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena malaikat itu ini makhluk yang ghaib, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan seluruh malaikat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Muddathir, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Rabbmu, yaitu para malaikat Allah Ta'ala, illahu, melainkan Allah Ta'ala saja. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Dan nasihat ini yang berisi tentang nasihat tentang neraka yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Nah, intinya di sini poinnya adalah dalam kalimat ini, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Allah seluruhnya, melainkan hanyalah Allah Ta'ala itu sendiri. Sehingga masih banyak lagi, yakni malaikat-malaikat selain yang disebutkan di atas. Wa nususu hadhil aqsami minal kitabi was sunnati la takhfa. Dan nas-nas tentang macam-macam malaikat ini di dalam Alkitab, dari Alkitab Al-Karim, Al-Quran, dan dari sunnah, la takhfa, tidak lagi samar bagi kita. Artinya bagi siapa saja yang ingin membaca, yang mau membaca Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, pasti dia akan mendapatkan ini penyebutan tentang para malaikat dan macam-macam para malaikat tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kita baca pada pertemuan yang ke-45 pada kesempatan ini. Dan di sini nampak bahwasanya beliau telah selesai dari pembahasan tentang al-malaikah, yang kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membaca pembahasan yang baru tentang al-imanu bil kutub, mengimani kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.